bagi laki-laki yang dia pergi sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dunia dan seisinya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat. Kemudian di hari Jumat ini setelah ba'dal asr sampai menjelang matahari terbenam, di situ ada doa yang dianjurkan untuk dipanjatkan. Silakan Bapak Ibu berdoa apa saja, karena setelah ba'dal asr sampai menjelang maghrib, di situ ada waktu mustajabah, waktu di mana kita disunnahkan untuk kita berdoa. Berdoa apa saja, semampunya kita berdoa. Kemudian di hari Jumat ini dianjurkan untuk kita membaca surat Al-Kahfi dan beberapa amalan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, di hari yang mulia ini, tentunya dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari takdir Allah, maka saya juga nggak akan pernah menginjakkan kaki saya ke tempat ini. Kita tidak akan pernah berjumpa. Semuanya atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur skenario sedemikian rupa. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Sungguh merupakan satu kemuliaan bagi saya pribadi untuk saya bisa duduk bermajlis dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini merupakan guru yaitu panutan bagi anak didiknya. Dan sekolah Sudirman ini sekolah yang legendaris ya. Dari keluarga saya sendiri, itu dari adik-adik, kemudian beberapa paman-paman dari istri saya, semuanya alumni Sudirman. Ini sekolah yang sangat luar biasa legendaris ya. Telah melahirkan orang-orang hebat yang ada di Jakarta dan Indonesia ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, di dalam dunia pendidikan ini adalah dunia di mana kita semua secara tidak langsung dituntut untuk kita belajar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Kata Imam Syafi'i, belajarlah kalian, karena tidak ada seorang bayi yang keluar dari perut ibunya kemudian dia menjadi seorang alim. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah kalian, karena tidak ada bayi yang lahir keluar dari perut ibunya menjadi seorang yang alim. Semuanya berproses, semuanya perlu belajar. Dan seorang ibu ini adalah seorang wanita yang sangat hebat dan kuat ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki punya kelebihan dan wanita juga punya kelebihan. Kalau laki-laki disebutkan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Laki-laki itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laki-laki itu selamanya pemimpin bagi wanita. Ya. Dan laki-laki itu punya kewajiban. Laki-laki ketika dia menjadi seorang suami, dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Allah melebihkan derajatnya laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Jadi jangan ada yang cemburu dari kaum wanita ataupun ibu-ibu. Jangan kemudian kalau dia seorang menteri atau dia seorang gubernur atau dia seorang kepala sekolah sekalipun, kalau dia dari kaum wanita, tetap derajatnya di dalam agama Islam wanita di bawah laki-laki. Ya. Nah, tanpa melihat strata sosial, agama Islam telah mengatur sedemikian rupa bahwasanya laki-laki itu selamanya pemimpin bagi wanita, baik itu dalam rumah tangganya lebih-lebih ataupun dalam perkara apapun, karena laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cara berpikir. Laki-laki cara berpikirnya lebih jauh, cara sudut pandangnya lebih jauh.
Dan mohon maaf bagi para ibu-ibu, kita tidak mendiskreditkan atau menjustifikasi dari kaum wanita. Ya. Nah, dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang kaum wanita. Kaum wanita ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqli wa din. Kaum wanita ini adalah kaum yang punya kelemahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqisatu aqli. Otaknya setengah, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian agamanya juga setengah, kata Rasulullah SAW. Ya. Otaknya setengah bagaimana? Ketika di pengadilan Islam, wanita dia tidak bisa menjadi saksi seorang diri. Ya. Dia harus membawa 2 orang saksi wanita. Kalau laki-laki cukup dia seorang diri. Kalau wanita dia harus menjadi saksi, membawa 2 orang saksi dari kaum wanita. Nah, kemudian dari perkara fikih di dalam Al-Quran ada surat At-Talaq, ya, surat perceraian. Nah, para fuqaha, para ulama mengatakan kalau seandainya hak tolak itu di tangan para wanita, maka niscaya setiap hari akan ada para laki-laki yang akan ditalak oleh para istrinya. Ya, kalau seandainya hak talak itu di tangan wanita, maka niscaya setiap hari akan ada korban laki-laki yang dicerai oleh istri-istrinya. Ya, sehingga Islam mengatur bahwasanya hak talak itu di tangan laki-laki. Karena laki-laki itu cara berpikirnya, sudut pandangnya jauh, cara kalkulasinya berhitungnya jauh. Kalau wanita dia kalau emosi ya sudah ngambek. Nah, ketika dia sudah nggak senang dengan sesuatu maka dia akan ngambek. Nah, maka Islam menjadikan bahwasanya wanita ada kekurangan dari sisi cara berpikirnya, kemudian dari sisi agamanya juga kurang karena wanita ada yang namanya halangan haid ataupun nifas. Ketika halangan kaum wanita tidak boleh beribadah, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh melakukan aktivitas ibadah apapun, dan ini merupakan kekurangan dari kaum wanita. Tapi jangan berkecil hati dan jangan cemburu bahwasanya kaum wanita ini adalah boleh dikatakan adalah manusia-manusia yang kuat, ya, kuat dari sisi fisiknya. Karena ketika seorang wanita dia mengandung anak yang sampai 9 bulan dengan segala macam kesusah payahan seorang ibu untuk dia berdedikasi anaknya dari semenjak dalam perut. Di dalam perut seorang ibu itu sudah mendedikasikan perhatian kepada anak-anaknya. Sehingga secara emosional biasanya anak-anak itu lebih cenderung kepada ibu daripada bapaknya. Walaupun bapaknya memberikan perhatian, tapi secara emosional bahwasanya seorang anak itu lebih cenderung kepada ibunya. Dan seorang ibu dikatakan oleh pepatah Arab, al-um madrasatul ula, bahwasanya seorang ibu itu adalah sekolah yang pertama yang akan diterima oleh anak-anak. Anak-anak itu akan menerima pendidikan dari ibunya. Ya. Bapaknya sibuk di luar, bapaknya sibuk mencari nafkah dan sebagainya. Sedangkan seorang ibu dia dari kandungan sampai melahirkan, sampai membesarkan, mendidik dan sebagainya. Itu haknya seorang ibu. Seorang ibu dia punya kelebihan yang sangat luar biasa, dan ketika dia mengandung, ya, bahwasanya ketika di usia 3 bulan Allah Subhanahu wa taala telah mengirim malaikat, fayursalu alaihi malak fayunfakhu fihi ruh. Allah mengutus satu malaikat untuk bersarang di perut seorang ibu untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Kemudian fayuktabu bi arba'in kalimatin, untuk mencatatkan 4 perkara bagi sang bakal bayi yang akan lahir di dunia, yaitu tentang ajalnya, tentang bagaimana nasibnya di dunia, bahagia atau sengsara. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat bahwasanya kadang-kala seorang ibu yang dia mengandung kadang-kala jatuh tapi janinnya masih utuh, karena di dalam perut seorang ibu itu ada malaikat yang menjaga. Ya, yang ini yang tidak disadari. Maka jangan pernah seorang ibu ketika dia lagi mengandung dia mengumpat, mencaci maki dan sebagainya, karena di dalam perutnya ada malaikat. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya fayursalu alaihi malak, Allah mengutus malaikat ke dalam perut seorang ibu. Ya, maka jangan pernah mencaci, mengumpat dan sebagainya dengan ucapan-ucapan yang jelek.
Tapi ketika masih semenjak di perutnya, hendaklah bayi itu diajarkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diajak berdialog yang bayi yang ada dalam perut dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, karena ada malaikat yang ada dalam perut seorang ibu. Kemudian setelah melahirkan, insting seorang bayi ketika diletakkan di dada seorang ibu, maka sang bayi akan mencari air susu ibunya. Ya, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa kalau tidak Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, maka tidak akan bisa. Insting naluri seorang anak, dia akan mencari air susu ibunya. Nah, kemudian di dalam Islam, bagaimana seorang ibu dia mendidik anak-anaknya, maka didiklah anak-anak itu dengan baik dan benar. Jangan sampai kita salah mendidik anak. Dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jagalah wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dan Allah sapa orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengartikan ayat di atas, "Allimu ahlikum khaira." Ajari keluargamu kebaikan, kata Ali radhiyallahu anhu. Maka ajari keluarga kita, ajari anak-anak kita dari perkara-perkara yang baik. Tarbiyatul Islamiyah, pendidikan anak dididik secara Islami. Ya, bagaimana mulai kecil, sedari mungkin dari dalam perut sampai kemudian bayi tidak bisa berbicara, terus diajari dengan kalimat-kalimat thayyibah, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, diperdengarkan ya doa-doa yang dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian ketika seorang ayah ataupun ibu memberikan nama kepada anaknya, carilah nama yang paling baik. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya tidak boleh kita memberikan nama anak-anak kita mencontoh orang-orang yang jelek di muka bumi ini. Ya, orang-orang yang kerjaannya berbuat maksiat kepada Allah. Kadang-kala orang kita itu latah, ketika ada bintang sepak bola terkenal langsung dikasih nama pemain bola. Ya, pemain bola apa? Mereka orang baik, nggak baik pemain bola itu. Ya. Nah, kemudian kalau ada penyanyi siapa yang makin tenar, maka anaknya dikasih nama penyanyi. Penyanyi juga pekerjaan bukan baik. Ya. Nah, carilah nama yang paling baik. Dan yang paling gampang adalah nama-namanya para sahabat dan sahabiyah, nama-nama para anbiya. Ya, itu nama-nama yang bagus. Carilah orang-orang yang soleh, yang mereka orang yang taat beribadah kepada Allah, maka ambillah nama mereka. Ya. Dan nama cukup satu saja, jangan namanya ada 3, 4, 5. Ya. Orang kita kan namanya gitu. Ntar kalau bikin paspor, kalau mau masuk Saudi kebingungan Pak. Ya. Namanya Joko Susilo, siapa lagi itu panjang. Ada orangnya satu. Orangnya cuma satu, tapi namanya ada 3. Itu kebiasaan dari kita, memberikan nama kepada anak ada 3, ada 4 supaya keren, kata enggak keren, bingung ya, mau manggil nama anaknya siapa, ntar bapak ibu ketika di kelas absen anak didiknya juga bingung ya, namanya terlalu panjang, ada 3 digit namanya. Nah, jadi nama cukup satu saja. Kalau namanya Muhammad, Muhammad. Kalau Muhammad Abdullah berarti bapaknya Abdullah, itu sudah jelas. Nah, jadi berikan nama-nama yang baik, nama-nama yang baik, nama-nama para anbiya atau nama-nama sahabat, sahabiyah, ya, itu nama yang bagus. Nah, kemudian seorang anak itu butuh dididik, ya, pendidikan tarbiyatul Islamiyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, janganlah engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Artinya apa? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ya, kuburan itu sepi, tidak ada orang baca Al-Quran di kuburan. Ya. Makanya kata Rasulullah, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, nggak pernah dibacakan Al-Quran. Baik itu penghuninya baca Al-Quran, atau mungkin di setel merotal dari MP3 dan sebagainya, atau dari HP.
rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya itu rumah yang seperti kuburan. Maka ketika kita melihat rumah kita, atau mungkin bapaknya sering uring-uringan, atau ibunya sering uring-uringan, anaknya sering bandel, ya mungkin rumah yang di dalamnya nggak pernah dibacakan Al-Quran, ya, rumah yang penghuninya, ya, mereka orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka bacakan Al-Quran di setiap kesempatan. Ketika di sekolah, mungkin karena ini sekolah Islam, ya, diperdengarkan kepada anak-anak mungkin di pagi hari, atau mungkin ketika sore menjelang pulang diperdengarkan ayat Al-Quran dan sebagainya, ya, supaya anak ini cinta kepada Al-Quran, ya, supaya anak-anak kita itu cinta kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini yang akan memberikan penerangan dalam kuburan kita. Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keluh kesah seorang nabi yang mulia. Bagaimana seorang nabi berkeluh kesah kepada Allah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku mereka telah menjauhkan diri mereka dari Al-Qur'an. Ya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, telah berkata seorang Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka telah menjauhkan diri mereka dari Al-Quran. Ya. Al-Quran syifa. Al-Quran ini obat. Obat segala penyakit itu Al-Quran. Kalau ada orang sakit, bacakan Al-Quran. Ya. Al-Quran bukan untuk ditulis di dinding-dinding, dijadikan hiasan dinding tanpa kita tahu artinya, tanpa maknanya kita mengetahuinya. Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan Al-Quran ini menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menangis sepanjang malam. Di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh wa Ibn Hibban dari hadis Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu anhu, qala ji'tu ana wa Umar ila Aisyah radhiyallahu anha fasa'alahu Umar Aisyah qala akhbirni bima a'jabaki bima ra'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fabakat. Diriwayatkan oleh Abu Syekh Ibn Hibban dari hadisnya Atha ibn Abi Rabah. Atha berkata, aku bersama Umar kerabatnya Aisyah, mendatangi Aisyah lalu bertanya, Umar, beritahukanlah, ceritakanlah kepada kami tentang sosok Rasulullah. Ya. Aisyah, dia adalah istri yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ketika dicabut nyawanya pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah meninggal di pelukan dan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah ketika ditanya pertanyaan ini, dia teringat sosok suaminya. Jadi begitu romantisnya, ya, sisi kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini tidak pernah kita mendengar dan tidak pernah kita tahu, jarang. Bahwasanya Rasulullah SAW bersama istri-istrinya itu memiliki sifat yang romantis, ya, nggak monoton beribadah, kaku dan sebagainya. Dalam hadis ini Aisyah ditanya tentang beritakanlah kepada kami, ceritakanlah kepada kami tentang sosok Rasulullah yang paling kau kagumi. Ditanya pertanyaan ini, tiba-tiba Aisyah dia menangis. Ya. Lalu Aisyah menceritakan, qalat kana lailatan indi. Pernah suatu malam beliau bermalam di rumahku, kata Aisyah. Lalu Aisyah sebagai seorang istri, wajar dia mendekati suaminya, ingin bersendagura, ingin bercengkrama dan sebagainya. Ya. Aisyah, dan ini harusnya tipe para istri seperti itu, lebih agresif kepada suaminya. Ya. Nah, jadi suaminya pasif, jadi istri-istrinya yang maju kepada suaminya. Dan ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah mendekati suaminya. Ya. Aisyah mendekati suaminya, ingin dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, da'ni ata'abbadu li Rabbi." Wahai Aisyah, biarkan diriku beribadah kepada Rabbku. Aisyah dia enggak berkecil hati, terus merayu Rasulullah. Ya, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, inni uhibbu fi qurbik la'allaka ma yusurruka minni." Ya Rasulullah, sesungguhnya diriku ini merasa nyaman, tenang
ya, merasa enak, enjoy di sampingmu ya Rasulullah. Mungkin ada sesuatu yang baginda sembunyikan dariku ya Rasulullah. Rasulullah tidak menggubris ketika itu, dan dijumpai dari permulaan malam beliau sholat malam. Ya, dari permulaan malam beliau sholat malam. Aisyah dia nggak tidur, diperhatikan sepanjang malam bagaimana Rasulullah ketika itu sholat malam dalam keadaan menangis. Qala kana yusalli fa baka hatta balla lihyati, thumma baka hatta balla thiyabu, thumma baka hatta ballat at-turab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya perhatikan Rasulullah salat malam ketika itu sepanjang malam beliau menangis dan terus menangis sampai basah jenggotnya, dan beliau terus menangis sampai basah bajunya, dan beliau terus menangis sampai basah tanah yang ada di bawahnya. Kemudian terus sepanjang malam beliau menangis hatta ja'ahu Bilal liyu'adzina li salatil fajr, sampai datang Bilal untuk mengumandangkan azan yang pertama, tanda masuk waktu salat fajar. Beliau tetap dalam keadaan menangis, wa ma zala yabki. Beliau tetap dalam keadaan menangis sepanjang malam. Selesai salat dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa baginda susah payah lakukan ini semua, sampai menangis, sampai basah jenggotnya, sampai basah bajunya, sampai basah tanah yang ada di bawahnya? Kenapa baginda lakukan ini semua? Laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa baginda yang telah lampau ataupun yang akan datang. Sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Tapi Rasulullah, beliau tetap menangis ketika di salat malam di malam hari itu. Lalu Rasulullah menjawab, afala an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu beliau menceritakan kejadian apa yang terjadi yang menimpa beliau di malam hari itu, menjadikan beliau menangis sepanjang malam. Qala laqad unzilat 'alayya hadhihi al-laila ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaruha. Beliau menceritakan kejadian apa yang menimpa beliau di malam hari itu. Beliau ceritakan bahwasanya di malam hari itu telah turun beberapa ayat kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaruha. Celaka, binasa bagi orang-orang yang mereka membaca ayat-ayat Allah, tapi mereka tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Lalu beliau menceritakan, membawakan ayat yang turun kepada beliau di malam hari itu. Firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi barang siapa yang mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini yang turun kepada beliau di malam hari itu, beliau menangis sepanjang malam sampai basah jenggotnya, sampai basah bajunya, sampai basah tanah yang ada di bawahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini satu sisi dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ketika di rumahnya sholat malam sepanjang malam beliau menangis. Ternyata ada ayat yang turun kepada beliau di malam hari itu. Kemudian para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, terhenti di satu ayat, yaitu firman Allah yang berbunyi, inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Ya. Umar radhiyallahu anhu dia terhenti di ayat ini, diulang-ulang. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Nah, ternyata beliau menangis, pingsan, siuman, menggigil tubuhnya, pingsan lagi, bangun lagi, terus sampai hari menjelang pagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin yang sudah dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Ada nas dari Al-Quran
yang berbunyi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, kepada para sahabat, dan sahabat pun ridha kepada Allah. Ya, sahabat yang mereka sudah dijanjikan surga oleh Allah, dan Rasulullah juga telah menjanjikan kepada mereka surga. Kabar berita gembira, minal mubasysyirina bil jannah. Rasulullah telah memberitakan kabar gembira kepada para sahabat. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, ya, dan beberapa para sahabat fil jannah, para syuhada al-Uhud fil jannah, dan seluruh sahabat di surga. Tapi Umar radhiyallahu anhu, dia merasa tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa khawatir kelak di yaumul qiyamah dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Padahal ada nas dari Al-Qur'an, ada nas dari hadis Rasulullah bahwasanya Umar fil jannah. Umar ini sudah pasti masuk surga. Tapi beliau tetap khawatir dan takut kalau Allah akan mengazab dirinya, sehingga dia begitu menghayati dan sampai pingsan dan berkali-kali karena takutnya, khawatirnya tentang azab Allah di yaumul qiyamah. Sehingga di akhir hayat ketika detik-detik nyawa hendak dicabut oleh malaikatul maut, dia seorang kepala negara, Amirul Mukminin, dan sangat ditakuti, disegani oleh teman dan ditakuti oleh lawan, bahkan iblis takut kepada Umar radhiyallahu anhu. Seorang Amirul Mukminin yang luar biasa, dan Umar adalah seorang yang kaya raya, entrepreneur, seorang pengusaha, ya, dengan segala jabatan dan kekayaan yang beliau miliki, tapi tidak menjadikan beliau lupa, justru semakin takut kepada Allah. Di akhir hayatnya Umar memerintahkan, dia mengatakan, "Waihaka ya Umar, celaka dirimu." Kemudian Umar memerintahkan kepada putranya, "Ya bunayya dha' khaddi 'ala al-ardi asa yarhamuni." Wahai putraku, letakkan pipiku di atas tanah, semoga dengannya aku bisa mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diletakkan Umar di atas tanah. Lalu di akhir kalimat yang terucap dari lisan Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, "Wailul lil ummi, wailul lil ummi, wailul lil ummi illam taghfirli thumma qada." Umar mengatakan kepada dirinya, celaka dirimu, celaka dirimu, celaka dirimu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosamu. Kemudian nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala tentang segudang prestasi amalan Umar radhiyallahu anhu dengan rasa takutnya Umar kepada Allah. Umar mengatakan, "Lau anna li talla'il ardu dhahaban laftadaituhu min 'adzabillahi la fa'altuhu." Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya aku ini memiliki harta sebesar bumi ini berupa emas yang bisa menyelamatkan diriku dari azab Allah, niscaya akan aku lakukan, kata Umar. Ya, sebelum aku melihat. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, "Ajaban li khawfi Umar ma'a kamalihi wa amnuka ma'a nuqsanik." Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, kita merasa heran dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan segudang prestasi amalan yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, dengan rasa takutnya Umar kepada Allah, sedangkan beliau memiliki segudang prestasi amalan yang sudah dijamin surga oleh Allah, Umar masih takut kepada Allah. Ya, ajaban li khawfi Umar ma'a kamalihi. Kita merasa heran dengan rasa takutnya Umar dengan kesempurnaan amalan yang dia miliki. Wa amnuka ma'a nuqsanik, dan Anda, kita semua, ya, merasa aman dari segala bentuk kekurangan Anda, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, dan para sahabat yang lainnya ini, mereka itu berandai-andai kalau seandainya mereka itu tidak diciptakan oleh Allah menjadi manusia, karena manusia ini berat, ya. Menjadi manusia ini pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat, sangat berat. Nah, jadi manusia ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah. Ketika dia seorang pemimpin dalam rumah tangganya, dia bertanggung jawab atas anak istrinya. Ketika dia memimpin sekolah, maka dia bertanggung jawab kepada yang ada di bawahnya, baik itu guru-guru yang lain ataupun dia
murid-muridnya. Ketika dia pemimpin perusahaan, maka dia bertanggung jawab atas kelakuan dari karyawannya. Ya. Manusia ini memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari semua yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Masa mudanya dipergunakan, dihabiskan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Waktunya dipergunakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Ya, makanya waktu ini sangat berharga. Apalagi Bapak Ibu di dunia pendidikan, tentunya waktu itu sangat berharga dan sangat diperhatikan. Kalau kita mentelaah dahulu para ulama-ulama terdahulu, ada sebuah kitab, kitab yang tipis, tidak besar, yang kutip lah, yang berjudul Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, pentingnya waktu di kalangan para ulama. Ya, itu kitab sangat bagus. Pentingnya waktu di kalangan para ulama. Jadi di situ ceritakan tentang bagaimana para ulama itu mereka menghargai waktu. Waktu itu tidak pernah mereka hilangkan demikian saja. Sampai dalam perkara makan mereka tidak mau kehilangan waktu untuk sekedar makan. Ya. Ada salah seorang ulama ahlul hadis yang dia sibuk mencatat, menulis, membaca kitab. Dia tidak sempat makan. Sehingga putrinya datang menghidangkan makanan, membawa roti. Ya. Kalau roti itu di negara Arab itu sampai hari ini masih ada. Di sebagian negara rotinya itu kalau sudah kena angin, itu kalau dilempar ke binatang lumayan keras, ya, kayak batu. Gimana cara makannya? Cara makannya direndam dengan air, jadi kayak bubur. Nah, jadi sang ulama tadi dia sibuk dengan waktunya, dengan ilmunya, dia mencatat, dia membaca dan sebagainya. Dihidangkan makanan oleh putrinya di depannya, nggak disentuh. Dia sibuk terus sampai akhirnya sama putrinya diambil, disuapin sampai habis. Ya. Ini sang ayah dia nggak tahu kalau dia sudah makan. Akhirnya selang beberapa waktu sang ayah bertanya kepada putrinya, mana makanan kok belum dihidangkan? Kata putrinya sudah disuapin tadi, sudah masuk, sudah habis. Ya. Saking sibuknya dengan ilmu sehingga sudah nggak ada lagi waktu untuk makan. Kalau kita kan makan itu suatu waktu yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa. Ya, apalagi kalau orang-orang di Jakarta ini. Jadi ada waktu khusus jam makan itu dimanfaatkan untuk makan yang luar biasa, makanan yang enak-enak atau pesan GoFood dan sebagainya. Jadi waktu makan itu waktu yang sangat berharga bagi manusia zaman sekarang. Kalau zaman dahulu waktu makan nggak ada gunanya bagi mereka, makan sekedar makan untuk hidup saja. Ada beberapa orang, ya, beberapa orang pemuda, ada 5 orang pemuda di Baghdad, ya, yang mereka sibuk mencari ilmu. Dari pagi hari sampai malam mereka mencari ilmu, pindah dari halaqah ke halaqah, dari majelis ke majelis yang lainnya. Di mana ada satu guru membuka pelajaran, mereka kejar. Ya, terdengar kabar bahwasanya di tempat sana ada guru fulan membuka mata pelajaran ini, mereka kejar berlima ini. Ibaratnya kalau orang sekarang lagi ngekos, ya, mereka sewa tempat, pemuda 5 orang ini dikejar. Di sana ada seorang alim membuka pelajaran, mereka kejar, duduk sana, catat sebenarnya, pulang mereka. Kemudian gak lama tersiar kabar lagi bahwasanya di tempat sana ada seorang alim membuka pelajaran ini, mereka kejar lagi sampai malam, terus berhari-hari demikian. Mereka tidak pernah makan yang enak, yang kalau orang sekarang mungkin enak nikmat, mereka nggak pernah makan nikmat. Sampai berhari-hari demikian keadaannya. Karena di malam hari mereka mengulang-ulang pelajarannya, memuraja. Ya. Akhirnya ketika suatu waktu mereka lewat di pasar, ada ikan segar, mereka membeli. Anak-anak muda ini membeli ikan tersebut. Kemudian namanya, dan manusiawi, dia ingin makan enak. Ya, mereka beli ikan lalu dibawa pulang ke rumah kontrakannya. Kemudian ketika ikan ini hendak diolah, ternyata tersiar kabar bahwasanya di tempat fulan, di sana ada pelajaran lagi dibuka oleh Syekh fulan, guru fulan, ditinggal ikannya, mereka kejar. Ya. Terus sampai 3 hari ikan tidak disentuh. Ya. Sampai 3 hari ikan tidak sempat diolah oleh mereka. Akhirnya di hari ketiga, ketika ikan sudah digarmin, sudah hendak mau diolah lagi, ternyata tersiar kabar berita ada pelajaran dibuka di tempat di sana.
Akhirnya mereka makan ikan mentah ya, sambil berjalan. Sudah nggak ada waktu untuk masak, goreng tempe, goreng telur, apalah namanya. Nggak sempat untuk mereka melakukan perkara tersebut karena waktu di dalam mereka itu sangat berharga. Nah, jadi demikianlah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ketika melihat seekor burung yang hinggap di atas pohon, Abu Bakar sedang berkhayal dia ingin jadi seekor burung saja. Enak seekor burung, tinggal terbang hinggap di atas pohon. Kata Abu Bakar, tuba laka ya tayr tatiru taqa'u 'ala asy-syajar thumma ta'kulu min ath-thamar thumma tatiru wa la taqulu bighairi hisabin wa la 'adzabin. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, duhai, sungguh beruntung engkau seekor burung. Engkau terbang tinggi hinggap di atas pohon, kemudian engkau memakan buah-buahannya, kemudian engkau terbang lagi tanpa engkau akan dihisab ataupun diazab oleh Allah di yaumil qiyamah. Ya laitani kuntu mithluk. Duhai kalau seandainya diriku seperti dirimu wahai burung. Ya. Burung enak dia, terbang bebas, hendak kemana dia pergi. Ya. Enggak ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah, dari mana kamu mendapatkan makanan? Ya, enggak ditanya oleh Allah. Tapi manusia akan ditanya dari mana dia memperoleh rezekinya, kemana rezekinya dikeluarkan, akan ditanya oleh Allah. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ya laitani kuntu mithluk. Duhai kalau seandainya diriku seperti dirimu wahai burung. Lalu Abu Bakar mengatakan, dia mengatakan bahwasanya aku berharap aku ini diciptakan oleh Allah menjadi tanaman atau rumput di pinggir jalan. Kemudian lewat binatang ternak, entah itu domba atau apa, lewat binatang ternak. Kemudian yang Abu Bakar mengibaratkan dirinya sebagai tanaman atau rumput, kemudian aku dimakan oleh binatang tadi, dimasukkan ke dalam perutnya, dan aku berharap aku akan dikeluarkan menjadi binatang ternak saja tanpa aku diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Ya. Umar radhiyallahu anhu sama keadaannya. Dia ingin diciptakan oleh Allah menjadi seekor domba saja, karena seekor domba tidak akan ditanya di yaumil qiyamah. Umar mengatakan, duhai kalau seandainya diriku ini cuma seekor domba, diberikan makan oleh keluargaku, samminuni, sampai tubuhku ini gemuk. Setelah tubuhku sehat dan gemuk, thumma dzabahuni, thumma akala lahmi wa syaraba maraqi. Setelah tubuhku gemuk, kemudian aku disembelih oleh keluargaku, kemudian dagingnya dimakan dan kuahnya diminum. Walam nakun basyara, tanpa aku diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Ya, Abu Bakar demikian, Umar radhiyallahu anhu demikian, Utsman radhiyallahu anhu sama. Utsman ketika melewati kuburan dia menangis. Ya Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu melewati kuburan dia menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, atadhkurul jannah aw an-nar aw tadhkuru hadha? Wahai Amirul Mukminin, apakah baginda ini sedang mengingat surga dan neraka atau sedang mengingat ini, sedang mengingat kuburan? Kata Utsman radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku ini tahu bahwasanya manusia ini atau diriku kelak di yaumil qiyamah dihadapkan kepada Allah, dihadapkan kepada dua perkara, antara surga dan neraka, kata Utsman, maka aku lebih senang untuk diciptakan oleh Allah menjadi tanah saja. Ya, tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Utsman ingin diciptakan menjadi tanah saja. Ya. Dia enggak mau diciptakan jadi manusia. Nah, demikian pula dengan sahabat yang lainnya. Mereka semua dalam keadaan takut kepada Allah, takut amalannya enggak diterima oleh Allah, khawatir amalannya enggak diterima oleh Allah. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang guru ini sesungguhnya pekerjaan guru itu pekerjaan yang sangat luar biasa. Pekerjaan guru itu jangan dilihat dari dari gaji yang diperoleh, tapi guru ini punya kelebihan dan punya sedekah jariyah, sedekah jariyah. Maka berbanggalah menjadi seorang guru karena kita punya tabungan sedekah jariyah. Maka kalau ngajar ini ikhlas, ya. Menjadi guru, ngajari anak didiknya itu yang ikhlas dari hati. Karena
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata al-insan," dalam riwayat yang lainnya, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalatha, shadaqatin jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salih alladhi yad'u lahu." Rasulullah, ini saya dengar ibu-ibu lagi geremeng, ini ngomong apa ini? Berisik-berisik. Ya, nanti kalau mau bicara nanti ya. Kita masak-masakan di luar aja. Ya, ini manfaat insya Allah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika anak Adam atau manusia ini meninggal dunia, amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah apa saja? Ya, mau nyumbang semen 1 sak ke masjid, ke sekolah, itu sedekah jariah. Ya. Alhasil sedekah jariah itu yang mana manusia memanfaatkan tempat tersebut, selama tempat dimanfaatkan maka sedekah akan mengalir terus sampai yaumil qiyamah. Ya, shadaqatun jariyah. Kemudian yang kedua, perkara amalan yang tidak akan terputus setelah kematian, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kita sudah capek belajar ilmu apapun itu. Ya. Kita belajar, kita kemudian kita ajarkan ilmu kita kepada orang lain, kepada anak didik kita. Ketika ada orang, mereka ada 1, 10, 100, 1000, 2000, 10.000, 1 juta orang mengambil ilmu dari kita, maka sebanyak